Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta Hendra Winata memimpin kita dalam doa. Oke, kita doa ya. Kembali hamba-Mu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari Lagi ke ini. depan, udah nunggu di depan lama, lu nggak datang lagi. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Ini agari kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Segala Amin. kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Amin, atas amin. kami semuanya Tuhan. Biar kami berduduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara yang bersuka cita, yang sedang berkelimpahan di dalam penyertaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, tidak ada Allah yang seperti Allah yang saudara percaya. Jadi saya mengundang kita semua untuk dipenuhi dengan sukacita. Kalau saya katakan dalam bahasa Jawa tidak ada, atau dalam bahasa Medan tidak ada, dalam bahasa Papua atau dalam bahasa Bali, boleh langsung open mic jawab pertanyaan saya. Haleluya. Allah Maha Tinggi, Allah Suaranya hilang-hilang, Bu. ya benar pemerintah bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, boleh Bang jawab. Allah jawab. Oh, Dan enten ya, boten enten enten. Oke, bahasa Bali? Ya, nanti Jawa, Bali, Toraja, siapa lagi? Bahasa siapa lagi? Batak. Betawi. Oke, ada bahasa di sini. Pak Joni pakai bahasa apa? Betawi. Betawi. Jawab nanti ya, saya panggil langsung jawab dengan bernyanyi. Tidak ada dalam bahasa daerah masing-masing. Siap. Alam. boten enten Tuhan berkata, ya bahkan bisa bagi supaya padanya. Jawab Barat. Alam panas seperti alam boten enten seperti Tuhan. Ya berita selamat datang bagi semua yang percaya padanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada Allah yang berkuasa, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa selain Allah yang saudara percaya, yaitu Yesus Kristus. Baik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi menikmati hadirat. Sebab pada sore hari ini, saudara dan saya, semua memilih waktu ini tergabung dalam aplikasi Zoom. Bukan karena kegiatan rutinitas, tetapi ada kerinduan untuk bersama-sama beribadah, bersujud di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan doa atas kasih dan anugerah Tuhan.
yang telah kita nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Mari sembah Dia. Glory, glory, glory. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah kami tinggikan datang menyentuh ibadah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Kami sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Angkat tanganmu dan tinggikan Dia. Allah kita telah menyelamatkan kita. Dan Dia memanggil kita bersatu dengan Dia. Agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sebab Dia yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Maka angkatlah suara hati dan sembahlah Dia. Agungkanlah nama-Nya. Glory, glory, haleluya. Amin, menikmati hadirat-Mu. Amin, jamaah. Amin, dapat buka orang akan kami bersama-sama mau berkata di hadapan Tuhan. Tiada tanya mari katakan sungguh dari lebih dari saya ada kesakitan, mari katakan kasih dalam tanda kita caranya semua Dia yang berkuasa akan tetap kami akan tetap
yang setinggi-tingginya bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap seruan kita yang keluar dengan ketulusan memanggil Tuhan, telinga Tuhan itu terbuka mendengar setiap seruan kita. Maka waktu yang kita gunakan ini, jangan tinggalkan untuk beraktivitas yang lain. Tapi pakailah sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan, di dalam beribadah ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Yaitu Dia melihat dan Dia siap menyertai dan memberkati kita. Kemenangan kita adalah ketika kita kuat dan sehat. Itu anugerah yang luar biasa yang kita terima. Maka mari beri pujian bagi Tuhan. Maka jiwa, katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Maka jiwa, mari berkata ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. This is my soul to my Savior God. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior to thee. How great thou art. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Fanny Crosby menuliskan lagu, menciptakan lagu. Dia seorang wanita yang secara fisik buta, tetapi Tuhan membuka jendela mata hatinya, dilimpahi dengan anugerah, sehingga dia menciptakan 900 lagu yang menggugah hati setiap kita, yang membawa kita menyatu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Salah satu lagunya adalah Angkat Jiwa. Dan satu bagian lagi, Aku Berserah, Aku Berserah. Dia nyanyikan pujian itu di tengah-tengah rasa syukurnya yang dasar kepada Tuhan. Bila aku lihat kita, hati tak apa dan ya Tuhan, aku melihat aku yang besar, maka jiwa mengerti surga besar. Oh Allah, maka jiwa surga besar. Katakan surga besar. Mari katakan surga besar. Kau Allah,
Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Apapun yang terjadi dalam apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih Tuhan lewat yang dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji. Sekali lagi kita berkata, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih Tuhan lewat dunia dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih Tuhan bersama-sama yang padam. Kepada hambanya, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau pada sore hari ini kami dapat mengikuti ibadah family ministry. Dan sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan. Sehingga dapat kami renungkan, juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Engkau urapi kami semuanya, supaya kami pada sore hari ini mendapatkan berkat rohani yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Pada sore hari ini temanya adalah menyenangkan Tuhan ya. Saya mau menyenangkan Tuhan. Terus ada pertanyaan. Jadi kita santai. Nanti boleh buka mic yang mau menjawab. Ya. Menyenangkan Tuhan itu seperti apa dan di mana? Nah, ya. Oh, saya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu seperti apa dan di mana? Ada yang mau menjawab? Silakan. Kita santai-santai saja pada sore hari ini supaya nggak selalu terarah ke saya gitu ya. Jadi supaya yang lain juga mau mengeluarkan pendapat. Menyenangkan Tuhan. Menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya. Ya,
Perta- Pertanyaannya, menyenangkan Tuhan itu seperti apa dan di mana? Menuruti perintahnya. Ya, menuruti perintahnya adalah menuruti firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan tentunya harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada lagi, menyenangkan Tuhan itu seperti apa sih? Ya. Dan di mana kita bisa menyenangkan Tuhan? Di mana? Menyenangkan hati Tuhan melalui ujian penyembahan, membaca firman Tuhan, dan siap melakukan apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan. Jadi Ya, sepanjang hari itu memilih untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. ya, terima kasih Bu Mikal. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu pastinya di gereja, di komsel, atau di ibadah seperti sore hari ini. Ada lagi yang mau mengomentari menyenangkan Tuhan? Pasti kita semua juga ingin ya, rindu ya, menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan itu kan sudah mengasihi kita, sudah memilih kita, sudah menyelamatkan kita. Apa iya kita tidak menyenangkan Tuhan? Masih ada yang mau menjawab atau mau mengomentari? Melayani Tuhan di gereja. Ya, melayani Tuhan di gereja, di rumah Tuhan. Ada lagi? Ya, firman Tuhan pada sore hari ini menyenangkan Tuhan. Ya. Saya akan baca di kitab Galatia yang sudah di tema itu. Galatia pasal 2 ayat 20. Bunyinya demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini pernyataan Paulus di Galatia. Jadi Paulus menyadari ya, dulu itu adalah orang yang selalu mencari-cari yang percaya kepada Tuhan untuk dimasukkan ke dalam penjara, menghambat pemberitaan Injil. Itu namanya Saulus. Tetapi setelah perjalanannya menuju ke Damsyik, kita tentu sudah tahu ceritanya. Dia melihat suatu sinar, sehingga dia buta. Dia tidak bisa melihat. Nah, saya tidak akan melanjutkan cerita itu. Tetapi saya hanya ingin memaknai, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Paulus menyadari setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri Rasul Paulus. Begitu juga kita. Kita menyadari kalau kita membaca firman ini dan kita katakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Itu adalah selalu, Tuhan itu selalu rendah hati dan selalu mencari jiwa hidup yang selalu menyenangkan tentu. Nah, saya akan belajar membawakan renungan pada sore hari ini, yaitu
Saya akan memuji Tuhan dulu. Pujiannya adalah hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang Yesus ada di dalam diri kita. Sekarang saya mau belajar tentang keluarga. Keluarga terdiri dari ada ayah, ibu, dan anak. Sekarang saya akan cerita dengan diri saya sendiri. Saya sebagai suami, juga sebagai ayah. Kalau hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya harus bisa mengasihi istri saya harus bisa mengasihi anak. Saya harus bisa mengerti akan kebutuhan anak. Nah, ini kasih yang ada di dalam diri saya dari Tuhan harus saya praktekkan. Dan apabila di dalam keluarga, nah, karena ini bicara tentang keluarga, apabila di dalam keluarga ada hal-hal yang membuat salah satu anggota keluarga ini ada suatu kebencian karena ada masalah. Saya sebagai kepala keluarga atau mungkin sebagai ibu atau sebagai anak harus mau diajak berkumpul untuk menyelesaikan suatu perkara supaya tidak berlarut-larut. Mungkin itu kebencian terhadap anak sesama anak, atau ada perselisihan antara suami, antara ayah dan ibu. Nah, ini harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah kita harus berkumpul. Ini cara saya berkumpul dan berdoa. Di saat berkumpul, kita tanya. Saya sebagai suami, saya akan tanya kepada istri saya dan kepada anak saya apabila saya ada kesalahan. Atau yang kalau ternyata yang kesalahan kepada yang merasa salah itu adalah anak harus begitu juga. Saya akan tanya kepada istri saya, menurut istri saya, maksudnya bukan kalau bahasa sehari-hari saya kan panggil mami-mami ya, papi mami. Jadi menurut mami, papi ini harusnya seperti apa supaya mami bisa senang. Begitu juga harus istri saya juga begitu juga. Menurut papi, mami ini harus bagaimana? Apa yang harus perlu diperbaiki baik kepada papi maupun kepada anak. Begitu juga anak sebaliknya. Nah, kalau sudah ada perkumpulan berkumpul dan sudah saling mau diperbarui dalam hidupnya, harus ada pengakuan atau harus mau rendah hati, harus dan yang lain harus juga bisa mengampuni karena kita harus saling memaafkan. Karena dalam hal kecil, kalau tidak diselesaikan dalam rumah tangga, ini bisa menjadi masalah besar. Jadi hal-hal kecil ini harus bisa diselesaikan sebelum perkara itu menjadi besar. Ya dengan caranya di dalam keluarga kami, yaitu berkumpul, ditanya satu persatu, apa yang harus perlu saya perbaiki. Kalau saya, oh papi harus begini, papi harus begini, saya harus mau. Saya rendah hati. Saya tidak bisa bilang, oh tidak bisa. Saya kan seorang kepala keluarga di sini. Saya kan kepala rumah tangga. Tidak boleh begitu. Kita harus saling rendah hati. Dan saya juga mohon pengampunan. Dan saya akan memperbaiki yang menurut istri saya atau anak kami itu tidak benar. Atau itu kurang berkenan. Itu juga semuanya. Ini dalam keluarga. Supaya hidup keluarga ini selalu rukun.
Karena dalam keluarga itu pasti ada yang namanya perselisihan. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik, tentu Tuhan pun senang. Ada sebuah lagu di dalam rumah. Sebentar ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kenapa Tuhan Yesus senang di dalam keluarga kita? Karena saya, karena Bapak Ibu hidup saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, juga begitu. Suami istri mengasihi anak, anak mengasihi suami. Hidup selalu ada damai. Perselisihan selalu ada, tetapi harus bisa diselesaikan. Setelah selesai, kita bisa memuji Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kalau Yesus senang, iblis tidak senang dan iblis akan selalu mengganggu. Tapi ingat kepada firman Tuhan, kita harus saling mengasihi. Ya, itu di dalam keluarga. Setelah di dalam keluarga kita akan melebar, yaitu di dalam keluarga besar. Keluarga besar ini menyangkut, ya, keluarga besar ini menyangkut keluarga dari istri saya, juga keluarga dari saya. Namanya kan keluarga besar. Bagaimana hubungan? Nah, bagaimana hubungan dengan keluarga besar? Nah, ini khususnya ini ya, yang hadir ya. Saya tidak berbicara, oh tante saya yang di sana seperti ini, tidak. Jadi ya yang ada di sini ya, contohnya kayak saya, kehadiran saya, keberadaan Bapak Ibu, semua di dalam keluarga besar seperti apa. Nah, begini. Tuhan pasti menginginkan kita saling mengasihi yang seperti saya katakan dari awal. Saya harus bisa mengasihi dari keluarga istri saya. Istri saya punya koko, punya cici, punya keluarga. Saya harus bisa mengasihi. Kalau ada masalah bagaimana? Kalau ada masalah harus bisa diselesaikan dengan cara baik. Begitu juga kalau ada keluarga dari pihak keluarga saya, ya, keluarga besar nih ya. Kalau ada masalah bagaimana? Harus bisa diselesaikan juga secara baik. Bisa saling mengampuni, jadi saling mengasihi, sehingga keluarga besar semuanya bisa saling mengasihi. Jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut tidak terselesaikan. Setelah semuanya bisa saling mengasihi, boleh kita nyanyi lagi. Yesus di dalam keluarga besarku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam keluarga besarku, senang-senanglah, senang-senanglah. Karena apa? Karena kita kan sudah membaca firman, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita sudah mempercayai bahwa Yesus hidup di dalam aku, berarti kita harus mempraktekkan kasih Tuhan di dalam keluarga kita, juga di dalam keluarga besar. Haleluya. Setelah di dalam keluarga besar, kita kemana lagi? Yaitu di tempat kerja. Kita penting. Bagaimana kehadiran kita di tempat kerja? Apakah kita membuat senang Tuhan? Ya. Apa justru mempermalukan nama Tuhan? Jangan sampai, ya. Karena Yesus sudah hidup di dalam kita dan kita selalu minta pimpinan Roh Kudus supaya di tempat kerja kita pun juga disenangkan. Ya. Saya bekerja di Jakarta. Ya, tentu saya selalu berinteraksi kepada pelanggan-pelanggan saya, juga kepada tetangga saya. Nah, dan saya tidak saya orangnya sudah melakukan firman Tuhan. Saya pasti belajar melakukan firman Tuhan, itu sudah pasti. Saya juga belajar saling mengasihi kepada yang ada di bengkel saya maupun dengan tetangga, atau yang ada relasi-relasi dengan saya, yang ada hubungan-hubungan saya ya dengan teman-teman saya,
Saya akan selalu menjaga hubungan baik kepada mereka. Supaya saya hidup memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Setelah saya bisa hidup, mungkin ada kesalahan, bisa saling mengampuni di dalam pekerjaan, juga saya bisa saling mungkin bisa membagikan sesuatu ya. Kita harus menunjukkan ya sebagai orang Kristen itu jangan pelit. Nah, jangan pelit. Jadi kalau ada berkat, ya nggak apa-apa bagi-bagi lah ya kepada tetangga kanan kiri ya. Supaya orang Kristen itu luar biasa. Jangan sampai kedengaran, wah orang Kristen itu pelit banget ya, udah kaya, nggak mau tahu sama tetangga, ampun deh. Nah, jangan sampai itu. Ya. Karena apa? Hidupku bukan aku lagi. Haleluya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, kita harus bisa mempraktekkan firman Tuhan. Saling mengasihi di dalam tempat pekerjaan, di lingkungan. Nah, setelah itu boleh nyanyi lagi. Yesus di tempat kerjaku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di tempat kerjaku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, setelah di tempat kerja, di komunitas. Nah, ini yang terakhir ya. Di komunitas. Komunitas mana? Ya, kayak di grup. Kayak ada grup family ministry, terus mungkin ada grup keluarga, ada grup sekolah, ya, ada grup mungkin perumahan. Kita hadir di situ. Kita harus hadir dengan memuliakan nama Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Kita ingat, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Harus kita praktekkan apa yang dilakukan Tuhan. Karena dengan kemampuan kita sendiri, itu tidak mampu. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak sanggup untuk berbuat baik. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus itu, maka kita mampu untuk melakukan yang seharusnya tidak kita mampu, tapi itu Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat di komunitas kita, di grup-grup kita. Nah, setelah itu kita boleh nyanyi. Yesus di dalam komunitasku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam komunitasku, senang-senanglah, senang-senanglah. Haleluya. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini adalah ringan ya. Ibarat ada orang bilang, hamba Tuhan yang luar biasa, seperti makanan restoran. Wah, luar biasa. Tetapi pada sore hari ini, kalau yang membawa renungan siapa sih? Oh, Yohanes Sumarmo. Itu hanya makanan sederhana. Ya, makanan sederhana. Tapi seperti ini saya pun juga sudah berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Roh Kudus untuk apa yang saya sampaikan ini adalah pimpinan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan melalui pimpinan Roh Kudus ini menjadi berkat bagi semua yang hadir. Juga YouTube yang menonton menjadi berkat juga bagi yang menonton YouTube ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini Tuhan, kami sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami selalu mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan selalu menyenangkan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun Kau menempatkan kami, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya, terima kasih hambanya, Bapak Yohanes Sumarmo. Semua diberkati ya firman Tuhan ya. Memang sederhana ya, tetapi terkadang kita bisa nggak kehidupan kita itu hari lepas hari bisa menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Jujur saya katakan belum tentu. Kadang-kadang kita bisa juga mendukakan hati Tuhan, bisa juga kita tidak menyenangkan hati Tuhan.
Bisa juga kita lupa ya, lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, karena yang hadir saya lihat ini satu bukti kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami semua. Kita lebih dari 2 orang ya. Kita ada 11 orang di sini yang hadir. Dan saya 12. ya, amin Bu Messi, luar biasa ya. Memang 12, Pak. 12 kan saya ada Iya. 2. Saya ada 2 di situ. 4 kali 3 12 ya. Kita semua harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Ya begitu bangun pagi cari Tuhan, jangan cari yang lain. Amin. Ya, itu satu bukti kita menyenangkan hati Tuhan. Terus apa lagi dalam bekerja ya? Kita berdoa dulu, berseru kepada Tuhan, panggil Dia. Ya, jangan langsung kerja ya. Banyak anak Tuhan jujur nih saya katakan kalau berkali saya khotbah ya. Berapa kali kita satu hari berdoa memanggil Tuhan? Ada yang bilang 3 kali cukup. Enggak, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, terus kita memanggil Dia. Kita kan dikatakan Matius 7 ayat 7 ya, minta maka kau beri, cari kau pasti akan mendapat, dan ketoklah di Tuhan, dan berkat itu akan dicurahkan bagi kita semua yang memintanya dengan kesungguhan hati, ya, berdoa sungguh-sungguh, ya. Jangan udah berdoa aja udah males, ya. Wah, nggak dikasih mulu nih, belum diberkati terus, nggak boleh kita berkata seperti itu ya, karena waktu Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Amin. Ya, ada sebuah lagu mengenang memberkati kita semua ya. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Amin. Kita harus lakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, karena Tuhan Yesus itu kan setiap hari menyenangkan hati kita semua. Satu bukti kita masih sehat hari ini satu bukti hidup kita disenangkan oleh Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya, oleh sebab itu Kolose 3 juga ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan. Kalau kita lakukan dengan kesungguhan hati, itu satu bukti kita menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, lakukan dengan kesungguhan hati karena Tuhan Yesus itu berdaulat atas setiap hidup orang percaya. Tadi dikatakannya Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu, perbuatlah apa yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berkat itu akan tercurah terus. Berkat itu akan mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian, Bu Mika. Masih siap memuji Tuhan? Sebelum doa syafaat nanti Bu Mika. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa firman Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang menghadirkan Yesus dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu happy, happy, happy. Kita nyanyi ya, bukan hanya anak-anak yang bisa memuji Tuhan, kita juga. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the ya, luar biasa. Hadirkan Yesus dalam rumah tangga kita, maka keluarga kita bahagia. Silakan yang akan memimpin doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan,
Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan setiap pujian yang kami boleh naikkan, itu boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Mikal yang membawa kami di dalam pujian. Kami percaya apa yang dilakukan, jerih payah dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati Amin. Amin. dengan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, Amin. sukacita Allah melimpah. Dalam pelayanannya Tuhan juga memberkati Amin. suami dan anak-anaknya yang ditinggalkan Tuhan karena dalam pelayanan. Kami percaya Ya, penyertaan juga Tuhan sama di dalam amin. keluarga Ibu Mikal Tuhan. Tuhan juga berikan Amin. kesehatan, kekuatan buat anak-anak yang ditinggalkan, suami yang Ya, ditinggalkan. Tuhan Yesus. Biar mereka juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena mereka Oh, sadari haleluya. bahwa Amin. orang tua mereka, istri mereka melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami Ya, percaya apapun yang dikerjakan oleh Ibu Mikal, ada upah yang Tuhan sudah siapkan amin. bagi keluarga Amin. besarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk Pak Yohanes yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena Engkau sayang sama kami. Engkau mau selalu menyenangkan hati kami Tuhan. Sekalipun kami sering menyakitkan Engkau Tuhan. Tidak menyenangkan Engkau. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu. Supaya kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami pakai hidup kami untuk menyenangkan Engkau, menyenangkan sesama kami Tuhan, menyenangkan keluarga kami Tuhan, menyenangkan siapapun yang kami ketemuin ya Tuhan. Karena itu kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan Yesus dapat menyenangkan Engkau dengan apapun yang kami bisa lakukan Tuhan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan itu ada bersama kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami lakukan semua itu untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, kalau kami bisa menyenangkan orang lain, itu bukan karena kami Tuhan, tapi karena Tuhan yang lebih dahulu menyenangkan kami. Sehingga aliran dari surga itu, aliran dari Yesus Kristus itu yang memampukan kami untuk kami salurkan untuk orang lain dan kami bisa menyenangkan orang lain. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat menyenangkan satu dengan yang lain Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati Pak Yohanes Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Dalam Tuhan Yesus dia bekerja, kami percaya Tuhan juga akan kirimkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupannya ya Bapak. Dan dia boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu mengikutinya ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti Pak Yohanes serta istri dan anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati juga istri dan anaknya Tuhan. Berikan mereka juga sukacita, damai sejahtera, berikan kesehatan Tuhan. Supaya mereka tetap sehat, kuat, dan biar Tuhan yang dimuliakan di dalam rumah tangga Pak Yohanes. Biar ada sukacita terus melimpah dalam rumah tangga Pak Yohanes. Dan biar Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan dan rumah tangganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada sore ini untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan dia di FM Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana untuk dia bawa kami lebih mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan melengkapi dia dengan kuasa-Mu. Dengan kemampuannya dia tidak mampu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami berbagai macam Tuhan Yesus sifat yang belum tentu Tuhan dimengerti oleh Pak Komingguan. Tapi kami percaya setiap kami yang ada, kami mau Tuhan tunduk kepada Tuhan dan kepada ketua kami Tuhan, gembala kami. Karena firman-Mu berkata dari kepala turun ke janggut dan leher. Maka kami percaya waktu kami taat kepada gembala kami, maka berkat Tuhan itu akan tercurah. Kami tidak mau melihat kelemahannya, kekurangannya, karena kami tahu kami juga banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kami mau melayani Engkau bersama-sama Tuhan untuk memajukan FM ini, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu kalau FM ini ada bukan karena kami, bukan karena Pak Komingguan, bukan karena Pak Hendra, tapi semua karena Tuhan.
yang rencanakan semuanya ini Tuhan, sehingga boleh berjalan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan juga jantung dari Pak Komingguan. Kami percaya Tuhan, firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, jantung dari Pak Komingguan sudah sembuh dalam nama Yesus. Jantung yang baru, jantung yang sehat. Dan biar Tuhan melalui kehidupan dari Pak Komingguan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Berikan sukacita terus kepada Pak Komingguan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupnya, tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun ada penyakit, tapi kami tahu kami punya Tuhan lebih besar dari penyakit itu, dan kami percaya firman-Mu berkata, Engkau sudah tanggung segala penyakit kami di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Dan kami percaya penyakit kami juga sudah selesai. Penyakit Pak Komingguan sudah selesai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada kesaksian yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang Dia layani itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kau lihat hamba ini setia juga melayani Engkau. Dan kami percaya jeripayanya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apapun yang dirasakan Tuhan, kelemahan dalam tubuhnya, kami percaya Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kaki yang sekuat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tangan yang kuat Tuhan. Dan semua anggota tubuhnya disempurnakan oleh darah Yesus. Dan kami percaya ada kesaksian yang luar biasa dari Pak Hendra, bahwa benar dia layani Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapak. Dan biar Tuhan dimuliakan melalui hidup Pak Hendra, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Berkati juga istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan terus damai, sukacita Tuhan turun di atas kehidupan Pak Hendra dan rumah tangganya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, kami percaya Engkau berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri di usia yang sudah lanjut Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini. Engkau lihat Tuhan, setiap kami punya masalah pergumulan. Kami percaya kami tidak mau melihat masalah kami, tapi kamu mau melihat Tuhan yang besar. Karena kami tahu tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Sebesar apapun masalah itu, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar Tuhan. Dan kami taruhkan setiap masalah kami, pergumulan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada penyakit, tapi kami percaya firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Karena firman-Mu kata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Kau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu memperkatakan firman. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan raih janji-janji-Mu melalui perkataan kami, melalui firman yang kami ucapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan Yesus bangsa negara kami. Tuhan, kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Siapapun sebentar yang akan menjadi presiden, kami percaya Tuhan akan kasih yang terbaik untuk bangsa kami. Kami terus berdoa ya Bapak, biar terjadi pemulihan, biar terjadi Tuhan pertobatan yang besar Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biar mereka juga boleh diselamatkan. Karena Engkau datang bukan untuk orang yang baik Tuhan. Engkau datang bukan untuk kami saja yang bisa diselamatkan Tuhan. Tapi Engkau juga datang untuk mereka yang belum diselamatkan. Supaya mereka juga boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut. Bahwa tidak ada nama di atas kolong langit ini. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Tuhan tolong mereka, selamatkan mereka. Supaya mereka juga boleh diselamatkan. Tidak binasa Tuhan. Tapi mereka juga boleh mendapat anugerah yang dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian,
Angkatan laut, angkatan udara, Tuhan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap apapun keputusan yang mereka ambil, itu berasal dari Tuhan. Berikan hikmat-Mu supaya Tuhan, mereka boleh lakukan tuh bangsa ini Tuhan, yang baik. Semuanya Tuhan, karena Tuhan yang campur tangan untuk bangsa ini. Dan tolong juga mereka, supaya mereka juga boleh bertobat. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga sanggup menyelamatkan mereka yang ada di pemerintahan kami Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan hamba-Hambamu di seluruh muka bumi. Tuhan urapi mereka, pakai mereka ya Bapa. Supaya dimanapun Tuhan utus mereka. Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Dan lengkapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapan Tuhan, dimanapun mereka ada berada Tuhan, biar Tuhan yang ditinggikan, bukan mereka yang tinggi Tuhan, tapi Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di dalam pelayanan mereka, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan mereka, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, keluarga mereka ya Tuhan, yang mereka tinggalkan karena pelayanan Tuhan juga menjaga, melindungi, memberkati Tuhan. Apapun jadi kebutuhan mereka, Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami yang setiap melayani Engkau, kami percaya Tuhan, kami akan diberkati dengan luar biasa. Karena kami melayani itu raja di atas segala raja. Engkau yang punya langit, bumi, dan surga Tuhan. Engkau yang punya seisi dunia ini Tuhan. Dan nyawamu aja yang kau berikan kepada kami, apalagi yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka Tuhan. Karena firman-Mu berkata, anak cucu kami tidak minta-minta, diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa buat dokter, suster, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka juga kesabaran, hikmat, supaya setiap keputusan yang mereka ambil, mereka kasih obat atau mereka periksa tidak salah hal-hal yang tidak baik Tuhan, tapi Tuhan berikan mereka hikmat, supaya setiap pasien yang datang, mereka boleh diberkati dengan kesembuhan-kesembuhan melalui obat atau suntikan atau apa saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, jaga mereka, kesehatan mereka juga Tuhan, sebagai dokter suster, Tuhan melengkapi mereka, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua doa kami di dalam tangan Tuhan, karena firman berkata doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami pada sore ini, Engkau dengar dan Engkau menjawabnya ya Tuhan. Kami tidak bimbang, karena firman berkata orang yang bimbang tidak akan melihat kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya setiap doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau dengar dan Engkau menjawabnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami semua. Amin. Dan kami semua percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Amin. Diberinya kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, Amin. anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Amin. Yesus sempurna. Yang sakit malam ini Bapak Ibu pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Secara ajaib dan sempurna. Amin. Dan juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, Amin. anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua dibuatnya berhasil dan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik.